Chapter 399. Semburan fluktuasi tak terlihat memancar. Zuo Fan mengamati gerakan sekitar 1 mil dengan alam kesadaran spiritual. Melihat bahwa tidak ada orang lain yang mengikuti, dia berjalan ke kedai teh dengan bangga dan duduk di seberang pria berbaju hitam. Jubah. Aku tidak menyangka bahwa suatu hari, kamu akan mengundangku keluar. Pria berjubah hitam itu menundukkan kepalanya dan tidak mengangkatnya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat wajahnya. Tanpa sadar tertawa, Zuo Fan berkata tanpa komitmen, kami juga teman lama. Kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Itu normal untuk keluar untuk minum teh dan mengobrol. Jangan datang ke set ini. Kamu harus menyadari bahwa kami memiliki permusuhan di antara kami. Tidak ada banyak persahabatan antara aku dan kamu. Pria berjubah hitam mengambil cangkir teh dan menyesapnya, tapi kata-katanya seperti angin dingin, umumnya dingin. Tidak dapat mengangkat alisnya. Zuo Fan tertawa dan berkata, "Ya, aku pandai dalam hal itu. Apakah kamu percaya atau tidak? Aku akan memenggal kepala kamu sekarang." "Jangan percaya." Sambil menggelengkan kepalanya, pria itu dengan tegas berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, kamu dapat melakukannya kapan saja. Aku bukan lawanmu. Namun, karena kamu mengajakku keluar hari ini, seharusnya tidak sesederhana membunuhku." Meliriknya dalam-dalam, Zuo Fan tersenyum bebas dan mengangguk. "Itu dia, kamu memang telah tumbuh banyak selama bertahun-tahun. Ini bukan hanya tentang kekuatan tetapi juga keberanian." Sikap hantu tua. Petik 2. Tubuh gemetar tanpa sadar. Tangan pria berjubah hitam yang memegang cangkir teh sedikit menegang. Tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi terus meminum tehnya perlahan, tanpa bergerak. "Buka skylight dan bicaralah dengan cerah. Menurut laporan mata-mata aku, kamu tampaknya berada di posisi tinggi sekarang, dan kamu masih menginjak 2 perahu. Mengapa kamu mengancam aku masalah ini?" Namun, sebelum Zuo Fan selesai berbicara, pria berjubah hitam itu sudah mencibir, tidak ada gunanya. Kedua majikan aku telah menyetujui perilaku aku. Ini tidak dapat dianggap sebagai pegangan aku." Tanda seru petik 2. "Aku pikir kamu salah paham. Aku tidak ingin mengancam kamu. Aku hanya ingin berdiskusi dengan kamu. Apakah kamu tertarik?" Menatap sosoknya dengan cermat, Zuo Fanyi kata berhenti dan berkata, "Menginjak 3 perahu, di sisi keluarga Luo aku, juga menginjak kaki?" Tubuh tidak bisa berhenti gemetar, dan orang itu berteriak tak percaya, "Apa katamu?" "Aku harus sangat jelas." Petik 2. Senyuman bebas dan santai di wajahnya, mata Zuo Fan berkedip dengan cahaya yang dalam, yang disebut kelinci licik 3 gua, 1 sarang lagi, 1 jalan keluar lagi. Ini seharusnya menguntungkan dan tidak berbahaya bagimu. Bukankah begitu menurutmu? Petik 2. Kamu gila, kami musuh? Pria berjubah hitam itu sangat marah. Dia datang dengan kasing dan dengan tegas berkata, "Aku tidak akan pernah membantumu." Melihatnya dengan dingin, Zuo Fan melengkungkan bibirnya dengan jijik, dan terkekeh pelan, "Tanfu, bertele-tele. Jadi, kamu hanya berada di level ini paling banyak. Apa yang kamu katakan?" "Tidak ada. Aku baru saja mengatakannya. Bersaing dalam 100 aliran pemikiran sebelumnya. Aku pernah bertemu Zhuge Changfeng dan berbicara tentang tren umum dunia. Dia bertanya kepada aku pada saat itu bahwa meskipun dia dan Leng Wuchang sama-sama berkomplot, tetapi mereka berdua memiliki kepentingan pribadi mereka sendiri. Aku menyerah kepada keluarga Luo, keluarga kelas 3, untuk menjadi pembantu rumah tangga." "Mengapa?
Aku hanya menjawabnya, ambisi aku jauh lebih besar dari dia. Petik 2. Dengan senyum dingin, mata Zuo Fan bersinar dengan sembrono mendominasi. Jadi, menurut aku, apakah itu peramal macam apa yang masih menjadi bintang kebijaksanaan nomor 1 di Kekaisaran? Aku jauh lebih baik dari mereka. Adapun kamu, bahkan mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Kamu polanya terlalu kecil. Sambil gemetar, pria berjubah hitam itu langsung tertegun. Seolah-olah dia telah menyadari sesuatu, dan tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Zuo Fan hanya menatapnya dan menunggu dengan tenang. Butuh waktu lama sebelum dia menghela nafas, berdiri, dan bergumam, sepertinya kamu masih belum bisa memahaminya, jadi lupakan saja, aku tidak punya banyak waktu. Tunggu bagi kamu untuk mengetahuinya. Petik 2. Tunggu. Petik 2. Namun, ketika Zuo Fan hendak pergi, pria itu buru-buru berkata, dan kemudian dengan dingin berkata, jika dunia kacau telah menjadi fenomena hari ini, bagaimana dengan kamu? Dapat dijamin bahwa keluarga Luo kamu akan memenangkan kemenangan terakhir? Petik 2. Jika aku katakan, karena aku memiliki Zuo Fan, tidak mungkin keluarga Luo tidak untuk tertawa sampai akhir. Aku kira kamu tidak percaya, jadi. Sudut mulutnya menunjukkan lengkungan yang aneh. Zuo Fan mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan ringan, aku membiarkanmu menginjak 3 perahu. Pada akhirnya, tidak peduli pihak mana yang menang, kamu akan mendapatkan sepotong sup. Setelah merenung sedikit, pria berjubah hitam itu melanjutkan, tapi, apa yang harus aku lakukan jika aku ingin menginjak kapal besar Stuart Zuo? Tidakkah kamu membiarkan aku menenggelamkan 2 kapal aku sendiri? Tentu saja tidak. Kamu tidak bodoh. Bahkan jika aku mengatakan ini kepada kamu, kamu tidak akan pernah melakukan ini. Setiap orang memiliki pikiran yang egois. Jika keluarga Luo tidak dapat diandalkan, setidaknya ada 2 perahu untuk kamu injak, bukan? Zuo Fan menunjukkan senyum aneh. Seperti gadis aneh yang menipu gadis kecil. Pria berjubah hitam itu merenung sedikit dan sedikit mengangguk. Jika tidak bertentangan dengan kepentingan aku saat ini, aku dapat bekerja sama dengan kamu. Bagus, sebenarnya sangat sederhana. Aku tidak perlu melakukan banyak kerjasama mendalam dengan kamu. Selama kamu melakukan ini pada saat kritis ini, aku akan ketika kamu menginjakan kaki di kapal aku. Petik 2. Ada secercah cahaya di matanya, dan Zuo Fan tiba-tiba mendekati hitam di telinga jubah. Ada 2 bisikan lembut. Pria berjubah hitam itu terkejut, dan menatap Zuo Fan dengan tatapan terkejut, apakah kamu gila? Sekarang semua kekuatan, semua orang menghindari peran tongkat sial ini. Kamu benar-benar ingin menjadi mata badai sendiri? Apakah kamu pikir kamu adalah 3 mata rantai kuno dalam legenda? Mengangkat bahu acuh tak acuh, Zuo Fan berkata dengan acuh tak acuh, tidak mungkin. Sekarang semua orang akan tunjuk jari ke arahku. Aku tidak akan masuk neraka. Siapa yang akan masuk neraka? Mendengar ini, pria itu memandangnya dalam-dalam, tetapi mengangguk sebagai pujian. Sekarang aku mengerti bagaimana keadaan kamu. Aku di sini hari ini, kejam terhadap orang lain. Dan bahkan lebih kejam pada diri sendiri. Dan aku mungkin menebak apa yang kamu minta untuk aku lakukan. Aku hanya bisa mengatakan bahwa Zuo Fan adalah Zuo Fan, dan ia memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Tanda seru petik 2. Hahaha. Terima kasih atas pujianmu, kalau begitu, kerjasamanya bahagia. Ada kilatan cahaya di matanya, dan Zuo Fan mengulurkan tangan dan tersenyum. Pria berjubah hitam itu meliriknya, membentak, memberinya tos,
berbalik dan pergi dari sini, dan menghilang ke dalam malam yang panjang. Melihat ke arah di mana sosoknya menghilang, Zuo Fan menyeringai, lalu berbalik dan menghilang lagi. Di sisi lain, di loteng yang elegan, Leng Wuchang merenungkan dirinya sendiri, santai dan tenang, sangat tidak nyaman. Tiba-tiba, ada suara berfluktuasi berdengung, menyapu seluruh lantai, melihat bahwa tidak ada orang lain, sambil menghela nafas, sosok Zuo Fan muncul di sini. Melihat kedatangannya, Leng Wuchang tampaknya tidak terkejut sama sekali. Dia hanya tersenyum tipis, minum segelas anggur tipis, dan tersenyum. Steward Zuo akhirnya ada di sini, aku tidak tahu ada apa. Ayo, undang orang tua itu untuk datang. Xiang. Hehehe, Tuan Leng tidak terkalahkan, coba tebak? Zuo Fan mengangkat alisnya dan tertawa. Leng Wuchang menggelengkan kepalanya dengan cepat, masih menuangkan dirinya sendiri, hehehe. Kata-kata lelaki tua itu hanya mencoba. Tetapi pelayan Zuo tidak dapat diprediksi. Setelah kontroversi ratusan sekolah, lelaki tua itu berani jangan berpikir mudah. Kamu harus angkat bicara saja. Petik 2. Jangan bicara diam-diam di depan Mingren, aku akan mengundang suamimu untuk datang kali ini, hanya satu hal yang akan ditanyakan. Katakan. Leng Wuchang bebas dan santai mengayunkan tangannya dan tersenyum. Tuan Leng, apa yang kamu inginkan di gerbang kekaisaran selama bertahun-tahun? Sekarang, apakah kamu mendapatkannya? Zuo Fan bertanya terus terang. Leng Wuchang merasa mandek, dan tangan yang memegang gelas anggur sedikit bergetar. Tetapi dia tertawa tak berdaya. Steward Zuo, kamu tidak perlu menyindir aku. Aku akan mendapatkannya, tetapi segera setelah itu kamu muncul, kamu akan kuno. Semua prestasi besarnya telah hilang. Yah, bagaimana aku bisa disalahkan? Bahkan jika tidak ada aku, tidak ada Perdana Menteri Zuge. Bahkan jika tidak ada Perdana Menteri Zuge, Kaisar hari ini bukan seorang vegetarian. Tidak apa-apa, apa yang ingin kamu katakan? Zuo Fan tidak selesai berbicara. Dan Leng Wuchang buru-buru menyela dan berkata dengan tidak sabar. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan melihat dengan sungguh-sungguh, Tuan Leng, aku hanya ingin mengatakan. Kamu tidak bisa mendapatkan hal-hal yang telah kamu kerjakan selama beberapa dekade di gerbang Kaisar. Mungkin kamu bisa mendapatkannya. Mereka dengan mudah ketika kamu datang ke keluarga Luo aku. Oh, petik 2. Apa? Pupil mata tidak bisa membantu tetapi menyusut. Leng Wuchang terkejut, menatap Zuo Fan dengan cermat, tetapi dia tertawa. Pramugari Zuo, kamu menggali ke dalam dinding. Leng, kepala seseorang ada di kepala kamu. Namun, untuk mengecewakan kamu, kamu mungkin tidak tahu apa yang diinginkan Leng seseorang. Selain itu, kamu memiliki kamu dalam keluarga Luo. Bukankah begitu? Tidak perlu bagi seseorang untuk pergi ke sana? Bagaimana jika aku tidak di rumah Luo? Dengan mata menyipit, Zuo Fan menatap Leng Wuchang. Leng Wuchang menjentikkan tanpa sadar, dan Leng Wuchang terkejut. Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin? Kemudian, Leng Wuchang menggelengkan kepalanya lagi dan lagi dengan senyum menyedihkan. Lupakan saja, jika itu Butler Zuo tidak ada di rumah Luo, maka keluarga ini adalah gerombolan, dan itu tidak ada artinya. Hehehe, karena aku berencana untuk pergi, aku pasti akan mengatur semuanya. Dalam rangka dan tidak akan membiarkannya berantakan. Ya, dan aku punya rencana, dan aku membutuhkan seseorang untuk menyelesaikannya. Petik 2. Dengan itu, Zuo Fan memandang Leng Wuchang dengan serius dan berkata, Tuan Leng,
Perdana Menteri Zhuge menyebutkannya kepada aku di awal. Meskipun kamu dan dia mereka semua adalah asisten, tetapi mereka semua memiliki kepentingan pribadi di dalamnya. Aku tidak tahu apa yang ingin diperoleh Perdana Menteri Zhuge. Tapi apa yang kamu inginkan, aku sudah memiliki beberapa alis. Ingat pada awalnya, kamu mengatakan bahwa kita bertiga bersama, dan tidak ada seorang pun di dunia. Pada saat itu, aku menyadari bahwa meskipun kamu sombong, kamu ingin membuat pencapaian kuno. Sekarang aku akan memberikan semua ini kepada kamu. Ketika suara itu jatuh, Zuo Fan bersandar di telinga Leng Wuchang dan membisikkan beberapa kata. Leng Wuchang awalnya tidak bereaksi, tetapi semakin dia mendengarkan, semakin dia terkejut. Pada akhirnya, pupil kedua matanya sudah menonjol keluar sepenuhnya. Stuart Zuo, ini masalah besar. Apakah kamu ingin menyatukan seluruh benua? Matanya menyusut, dan Leng Wuchang memandang Zuo Fan dengan takjub. Zuo Fan tersenyum dan berkata tanpa komitmen, aku belum memikirkannya seperti ini. Bagaimanapun, aku bukan seorang penasihat murni. Aku masih fokus pada kultivasi dan merindukan jalan surga. Namun, Tuan, Leng harus bisa melakukan ini untuk prestasinya. Sangat tertarik. Leng Wuchang mengerang sebentar, mengangguk sedikit, tetapi mengerutkan kening. Ya, ini memang pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi dengan latar belakang kaisar, seharusnya tidak ada masalah dalam melakukan ini. Mengapa? Orang tua itu akan bergabung dengan keluarga Luo? Petik 2. Karena aku di keluarga Luo, ada beberapa hal khusus yang hanya aku yang bisa sediakan. Petik 2. Senyuman misterius. Zuo Fan tidak berkomentar, tapi sekarang aku juga. Jangan paksa Tuan Leng untuk memutuskan begitu cepat. Selama kau melakukan sesuatu untukku, aku akan seperti itu. Jika kamu berada di kapal aku, adapun kamu masih akan menjadi pelayan gerbang kaisar. Keluarga Luo pada akhirnya menghilang, dan kamu tidak akan kehilangan terlalu banyak. Petik 2. Leng Wuchang berguling matanya dan mengangguk dengan ganas. Zuo Fan tersenyum bebas, lalu mendekat ke telinganya dan mulai berbisik. Pada titik ini, semua bidak catur telah diletakkan, dan kita akan membalikkan keadaan dalam kapasitasnya sebagai orang yang lolos dari nasib. Chapter 400. 5 hari kemudian, itu adalah hari ulang tahun ke-100 Kaisar Tianyu. Dunia amnesti, ratusan pejabat menyambut hari ulang tahun, dan utusan anjing diundang untuk merayakan ulang tahun, dan 8 keluarga dipanggil untuk menghadapi yang suci dunia makmur. Dan seluruh negeri dirayakan. Zuo Fan jarang dibersihkan dari awal sampai akhir, wajahnya berseri-seri dan tampan. Hanya sudut mulutnya yang masih memiliki senyum jahat yang khas. Perjamuan ulang tahun hari ini akan menjadi awal dari segalanya dan akhir dari segalanya. Tunggu, Mata sedikit menyipit, dan mata Zuo Fan bersinar melalui cahaya terang tiba-tiba berjalan keluar dari pintu. Dan di sana, keluarga Luo telah menunggu lama. Ketika dia melihat Zuo Fan keluar, dia tidak bisa menahan semua matanya berbinar. Itu hanya karena Zuo Fan malas di hari kerja dan dia tidak terlalu memperhatikan citranya sendiri. Setelah memakainya untuk hari yang baik hari ini, dia sangat heroik. Kedua putri Luo Yunxiang dan Yun Shuang terprovokasi, dan ada cahaya yang tidak dapat dijelaskan di mata mereka. Hei, Butler Zuo, hari ini kamu akan pergi kencan buta. Sangat tampan dan tampan, aku tidak tahu berapa banyak wanita yang membuatmu terpesona. Panglima Pang tertawa dan berseru.
Luo Yunhai juga mengangguk dengan tergesa-gesa, tetapi Zuo Fan tidak berkomitmen dan tersenyum misterius. Ulang tahun yang mulia hari ini, bagaimana aku bisa memberinya wajah? Lagi pula, dia masih menyegel aku sebagai pengurus rumah tangga terbesar di dunia. Nama itu ada di sini. Hei, Brother Zuo, kamu biasanya tidak menghargai gelar virtual ini. Mengapa hari ini? Komandan Pang terkejut dan bertanya. Zuo Fan menggelengkan kepalanya perlahan dan tidak menjawab. Dia hanya menatap Luo Yunhai dan dengan sungguh-sungguh berkata, Yunhai, tidak peduli apa yang terjadi sebentar, jangan panik. Sebagai kepala keluarga, ini adalah keadaan pikiran yang paling dasar. Luo Yunhai tercengang sejenak. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia sedikit mengangguk. Juga, keempat hantu kecil itu, aku menyebutkan sesuatu tentang kamu tadi malam. Apakah kamu ingat? Kemudian, Zuo Fan melihat keempat hantu moche. Aku tertawa acuh tak acuh, dan hantu jahat itu berkata, jangan khawatir, kepala pelayan Zuo, aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Kami sangat pandai dalam hal semacam itu, hahaha. Ada apa, Zuo Fan? Apa yang kamu lakukan? Luo Yunchang terkejut sesaat, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpahaman. Zuo Fan menggelengkan kepalanya tanpa komitmen, dan tersenyum, tidak apa-apa, ayo pergi. Luo Yunchang bingung, jadi dia hanya bisa meliriknya dengan curiga, lalu membawanya. Dengan semua orang pergi. Namun, ketika dia hendak naik kereta ke kota kekaisaran, Zuo Fan, yang selalu berada di mobil yang sama dengannya dan Yunhai, memilih untuk duduk di mobil yang sama dengan Yun Suang. Mau tak mau hal ini membuatnya semakin terkejut, dan pada saat yang sama merasakan rasa kehilangan di hatinya. Yun Suang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Pipinya memerah. Dia ingin menolak, tetapi Zuo Fan, pria yang tidak tahu malu, duduk di atasnya dengan caranya sendiri. Dan menyeretnya dengan keras di jalan. Di layar, Xie Yi tersenyum dan berkata, Suanger, kamu sepertinya tidak mau ikut denganku. Tidak. Kamu seharusnya bersama Nona Luo dan yang lainnya. .. 2. Ini bukan 1 atau 2 hari. Bagaimana dia bisa tahu perasaan Luo Yunchang untuk Zuo Fan? Selain itu, sebagai kepala pelayan keluarga Luo, Zuo Fan dan Luo Yunchang adalah satu tuan dan satu pelayan, dan mereka saling melengkapi. Dia adalah orang asing, dan dia selalu merasa sedikit malu ketika dia terlalu dekat dengan kekasihnya. Ke Zuo Fan tidak terlalu khusus, tetapi masih memiliki senyum jahat di wajahnya, mengatakan beberapa kata yang tidak dapat dijelaskan, kalau begitu kamu mungkin harus terbiasa. Aku khawatir kita akan sendirian di masa depan. Panjang. Apa? Yun Suang terkejut, menatap Zuo Fan dengan erat, pipinya semakin memerah. Dia tidak tahu apa yang Zuo Fan katakan, tetapi ketika dia mendengar kata-kata ini, jantungnya tiba-tiba berdebar tanpa alasan. Seperti kelinci kecil di lengannya, memantul dan memantul. Tanpa memandangnya, Zuo Fan hanya duduk diam di kereta seperti ini, wajahnya selalu tergantung pada gambar itu, dengan semua wawasan di wajahnya. Iring-iringan mobil keluarga Luo berlari kencang di jalan ibu kota kekaisaran dan segera sampai di gerbang kota kekaisaran. Dan di sana, pangeran dan 2 pangeran lainnya sudah menunggu di luar. Baru saja melihat kedatangan kereta keluarga Luo, pangeran ketiga Yu Wenchong menyeringai senang, pangeran juga sedikit mengangguk dan tersenyum, hanya pangeran kedua Yu Wenyong, pipinya berkedut. Seolah sedang mengingat betapa masa lalu yang menyakitkan, wajah tua langsung terkulai. Semua mengerti pikirannya,
Pangeran dan pria gemuk itu saling memandang, diam-diam, mengabaikannya dan maju untuk menyambut mereka. Dengan mencicit, pintu kereta terbuka, dan Luo Yunxiang dan Luo Yunhai berjalan keluar dari kereta pertama. Keduanya mengangkat kepala dan melihat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, di mana pengurus rumah tangga Zuoda. Pada saat ini, pintu gerbong kedua terbuka, dan Zuo Fan turun dari dalam, memegang tangan Giok Yun Shuang yang memerah di tangannya. Ketika keduanya melihat satu sama lain, mereka terkejut, dan mereka sepertinya memahami sesuatu di hati mereka. Luo Yunchang memandang keduanya dengan marah, cemburu, dan diam-diam bertanya kapan keduanya terlibat. Sayangnya, orang yang menderita 1000 pedang ini terlalu bagus, dan ada terlalu banyak orang yang mengingininya. Sangat sulit untuk dijaga. Hanya saja semua orang tidak melihatnya, tidak jauh. Ketika pangeran kedua melihat betapa akrabnya keduanya begitu dekat, pupil matanya tidak bisa menahan untuk tidak mengecil. Dan kompleksitas aneh muncul warnanya. Oh, Saudara Zuo, kamu sangat romantis dan ramah tamah. Setiap hari aku melihatmu, memeluk dan menunjukkan kasih sayang. Bagaimana kamu membiarkan aku hidup sebagai anjing lajang? Pria gemuk itu bergetar kepalanya. Dia menghela nafas. Zuo Fan tidak menyangkalnya, tetapi dia melambaikan tangannya perlahan dan terkekeh. Pria gendut, jujur, itu semua palsu sebelumnya, tapi kali ini benar. Dengarkan ini. Yun Shuang memandang Zuo Fan dengan tak terbayangkan. Kulitnya bahkan lebih memerah, dan sebuah hati hampir keluar. Kapan Stuart Zuo memiliki perasaan seperti itu untuk dirinya sendiri? Tubuh Luo Yunchang tidak bisa berhenti gemetar, seperti 5 guntur. Ini adalah pertama kalinya Zuo Fan mengakui perasaannya, dan dia tidak pernah mengenali Chu Qingcheng sebelumnya. Tapi sekarang, bagaimana kamu bisa membuka hatimu untuk seorang gadis yang sudah sebulan tidak saling kenal? Mungkinkah itu hanya karena temperamennya mirip dengan Ning'er? Memikirkan hal ini, Luo Yunchang merasakan mulutnya penuh kepahitan. Tetapi sang pangeran tertawa, mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu selamat kepada pelayan Zuo. Orang suci itu sangat cocok untuk pahlawan, hahaha. Petik 2. Zuo Fan mengangkat kepalanya, tersenyum, dan menerimanya dengan sangat tenang. Yun Shuang tersipu malu, menundukkan kepalanya dalam-dalam tampak bingung. Sekarang, dia masih tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana dia bisa menyelesaikan hubungan ini dengan Stuart Zuo. Semuanya, silakan masuk. Setelah beberapa obrolan lagi, sang pangeran melambaikan tangannya dan mengundang semua orang ke kota kekaisaran. Zuo Fan berjalan di depan bersama Yun Shuang, dan ketika dia memasuki ruang perjamuan, dia melihat bahwa Yuxia Bajia, Zuge Changfeng, Dugu Zantian, Del. Semuanya telah tiba, bahkan anjing Rongshi Resimen juga telah tiba. Melihat bahwa setelah 5 hari berkultivasi, Jalahan dan Zebei masih pucat, Zuo Fan tidak melihat senyum kasar, dan keduanya menatapnya dalam-dalam, matanya penuh dengan kecemburuan. Han Tiemo dan Tuoba Liu Feng juga mengamatinya dengan cermat, tetapi semakin mereka mengamati, semakin ketakutan mereka. Mereka berdua tidak percaya bahwa Zuo Fan memiliki kekuatan seperti itu melawan langit pada usia seperti itu, yang luar biasa. Jika kamu tidak bisa menyingkirkannya, itu akan menjadi bencana besar di masa depan.
Tapi bagaimana cara menghilangkannya membuat mereka kesulitan. Hei, Stuart Zuo, ada cinta baru lagi. Pada saat ini, suara aneh Yin dan Yang memasuki telinga Zuo Fan. Memutar kepalanya untuk melihat sekeliling, dia melihat bahwa orang itu adalah poster Peony Huayu Lao. Tampaknya menjadi penyebab ketidakadilan Chu Qingcheng, dan pembawa acara Mudan menatap Zuo Fan dengan kemarahan di matanya. Peony, diam, jangan kasar. Ada minuman tua, dan setelah nenek memelototinya dengan marah, dia menatap Zuo Fan dengan senyum di wajahnya. Hehe, Stuart Zuo, maafkan aku, dia pemarah, jangan tersinggung. Di mana, dia benar. Lao Su memang senang untuk yang baru. Dengan senyum dingin, Zuo Fan dengan sengaja menarik tangan Yun Shuang, menjabatnya di depan orang banyak, dan duduk di kursi keluarga Luo dengan sangat jujur. Dan kemudian dengan paksa menarik Yun Shuang ke sisinya. Pendekatan ini tidak hanya menyebabkan semua wanita yang hadir sedikit mengernyit, tetapi Yun Shuang juga tersipu, merasakan mata tajam semua orang di Menara Huayu. Dan dia tidak berani mengangkat kepalanya karena malu, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang tidak tahu malu. Masalahnya, Zuo Fan adalah sesuatu yang dia renggut dari tangan wanita lain. Intinya dia tidak tahu apa-apa, dia ditarik oleh Zuo Fan sejak pagi. Dengan cara ini, Yun Shuang duduk di peniti, duduk di samping Zuo Fan dengan ekspresi sedih, dan ada kabut di kedua matanya yang besar. Tunggu sampai Yuxia setelah semua bajia, seni sipil dan bela diri Manchu, misi Inu Rong, Del. Duduk, pangeran membawa ketiga pangeran ke posisi terdepan, melengkungkan tangannya ke semua orang, dan tersenyum. Hahaha, ayah dari Kaisar Bai untuk ulang tahun seluruh negeri. Semua orang datang untuk merayakan ulang tahun, terutama misi Dokrong yang datang dari ribuan mil jauhnya. Ini benar-benar rahmat suci, dan bumi ada di mana-mana, dan anjing rong langit terhubung bersama. Tak berdaya memutar matanya, Tuoba Liu Feng dan yang lainnya tidak terbiasa dengan ritual adat langit, kata-kata yang begitu menyanjung. Kedengarannya seperti mereka di sini untuk merayakan ulang tahun mereka, atau mereka mengambil keuntungan, wajah mereka cerah, dan mereka bahkan tidak perlu mengucapkan terima kasih. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Tianyuang adalah penganut Tao dan memiliki kekuatan terbesar. Kamu beruntung berada di sini untuk merayakan ulang tahun Kaisar. Kamu harus melihat ke langit. Tentu saja, kamu mengambil keuntungan. Jika tidak, bagaimana kamu bisa dengan mudah melihat kaisar-kaisar? Namun, untuk logika aneh ini, dubur anjing orang Rong tidak mungkin diketahui. Di sisi lain, ketika sang pangeran fasih dan memuji, di kekaisaran ruang belajar, kaisar sudah berpakaian rapi, berpura-pura menuju ke ruang perjamuan. Apakah semua orang di sini? Jenggot kaisar sedikit bergetar, matanya berkilau seperti kilat, sekilas. Sebuah bayangan hitam melintas, berlutut di tanah. Yang mulia, para tamu semua ada di sini, tolong beri instruksi. Baiklah, semua orang yang seharusnya ada di sini adalah sini. Permainan catur ini akhirnya berakhir. Tanpa sadar terkekeh, kaisar berjalan perlahan ke meja, meraih sepotong, dan menekan keras di akhir permainan, dengan dingin. Perintah rahasia mutiara 1000 tahun yang lalu telah dilaksanakan. Bagaimanapun juga, Tianyu adalah milikku, ya. Dengan tinju yang keras, kaisar tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju ruang perjamuan. Menunggu di sisimu, menemanimu. Chapter 401. Yang mulia, datang ke sini.
Sebuah suara tajam terdengar, dan kaisar mengenakan jubah naga, berjalan di sepanjang jalan di tengah ruang perjamuan, diikuti oleh puluhan penjaga yang energik. Melihat ketiga pangeran itu, mereka buru-buru menyingkir dan menyembah dengan hormat. Di kedua sisi misi sipil dan militer Manchu, Yuxia Bajia dan misi Inurong, semuanya berdiri bersama, sedikit membungkuk, dan memandang harta suci wajah suci dengan hormat. Datang untuk duduk di depan tahta, kaisar melirik semua orang yang hadir. Janggutnya sedikit bergetar, dan dia berkata dengan keras, "Hari ini, ulang tahunku akan dirayakan di seluruh dunia. Di sini, terutama misi Dok Rong. Datang dari jauh, kamu dapat bersenang-senang dan duduk saja. Terima kasih, Yang Mulia. Aku berharap kaisar aku, panjang umur, panjang umur, panjang umur." Semua orang saling membungkuk dan duduk dengan aman. Pada saat ini, sang pangeran berdiri lagi, bergerak 2 langkah dengan ringan, dan datang ke kaisar dengan kepalan tangan, membungkuk, dan tersenyum. "Ayah, ulang tahun ke-100 kaisar." Seluruh negeri gembira. Dan hari ini anak itu memiliki hadiah ulang tahun yang istimewa. Aku berharap ayah aku hidup bahagia dan makmur, dan selamanya-selamanya, panjang umur, panjang umur. Oh, pangeran selalu pintar. Aku harus memperhatikan hadiah ini dengan baik. Seharusnya ada sesuatu yang cerdik. Hehehe. Sambil membelai janggutnya, kaisar melihat ke langit dengan senyum panjang, lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Naik." Begitu suara itu jatuh, dia melihat 2 pelayan dengan hormat membawa 1 gulungan gambar sekunder datang di depan semua orang, dan kemudian dengan lembut membuka gulungan gambar. Dalam waktu singkat, tinta tebal tetap ada, naga dan Phoenix menari, pena kuat, dan pedang miring ke depan. Aku melihat ada lanskap tinta di gulungan itu. Gunung-gunung menjulang tinggi, ombak beriak, dan mereka hidup, seolah-olah akan keluar dari lukisan. Dan di sudut kanan bawah gulungan, ada 3 kata dengan kekuatan, dan King Sheng. Pupil mata tidak bisa tidak menyusut, Tuoba Liu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan berseru, "Ini adalah orang pertama di Shizu, orang gila dalam kaligrafi dan lukisan. Adalah Dan King Sheng. Peta Jiangsan Saji? Ya, Tuan Tuoba benar-benar tampan. Ini adalah mahakarya langka yang diturunkan oleh pendahulunya, gambar Jiangsan Seji." Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan sang pangeran mengangkat kepalanya dengan bangga, melihat semua orang yang hadir, matanya penuh kebanggaan. Zuo Fan terkejut sesaat, tetapi dia tidak mengetahuinya. Itu hanya lukisan yang rusak. Apa masalahnya? Di dunia di mana kekuatan dihormati, seorang sarjana yang melukis, tidak peduli seberapa bagus dia melukis, dapatkah dia menggunakannya? Tapi saat berikutnya, Zuo Fan sepenuhnya memahami nilai lukisan ini, dan juga mengerti mengapa anjing Rong Marsal begitu terkejut. Seperti yang kita semua tahu, apakah itu Tianyu atau Dok Rong kami, Shizu hanyalah negara kecil dengan biji wijen. Tapi 800 tahun yang lalu, Shizu diterbitkan satu orang aneh, tidak hanya yang terbaik di Shizu dalam kekuatan, tetapi dia juga terpesona oleh kaligrafi dan kaligrafi. Dia adalah master sipil dan militer. Dia pernah memilih 10 sekte besar dengan 1 orang dan menjadi orang yang layak tuan nomor 1 di Shizu. Keduanya menatap pangeran dengan wajah serius dan mendengarkannya dengan tenang. Faktanya, setiap keluarga di Shizu pernah mendengar legenda yang mengejutkan ini, tapi aku tidak menyangka itu benar. Ada orang dan lukisan seperti itu. Adapun Zuo Fan,
pendatang baru, tentu saja dia tidak tahu. Namun, semua orang yang hadir masih menghormati master tak tertandingi semacam ini, jadi mereka mendengarkan dengan terengah-engah. Sang pangeran berdeham, tampak menikmati perasaan menjadi fokus orang banyak, dan melanjutkan, ada desas-desus bahwa dia pernah melukis mahakarya dunia, ini adalah peta negara dan kuil. Pada saat itu, dia melihat pemandangan seperti dewa. Dalam situasi berbahaya, aku sangat mabuk oleh keterampilan aku, dan aku membuat ambisi. Jika ada yang dapat menemukannya dengan gambar ini di masa depan, dia harus memenuhi itu keinginan seseorang, dan tidak masalah bahkan untuk membantunya membangun dunia. Aku mendengar semua orang terkejut dengan ini. Ada tuan pertama Shizu yang membantu. Bukankah itu seberapa besar sebuah negara, untuk dimainkan? Bukankah ada negara besar? Tidak masalah untuk memenangkan seluruh Shizu. Kulit Tuoba Liu Feng serius, dan ketika dia melihat gulungan itu, alisnya tidak bisa tidak bergetar. Jika legenda ini benar, maka lukisan ini jatuh ke tangan Tianyu, itu hanyalah pembunuh besar. Tidak, kamu harus mendapatkan lukisan ini. Murid-murid tiba-tiba memadat, Tuoba Liu Feng dan Han Tiemo saling memandang, diam-diam menganggukkan kepala. Namun, pada saat ini, suara santai tiba-tiba terdengar, kalau begitu yang mulia, di mana dan King Sheng ini sekarang? Tanpa sadar mandek, pangeran menoleh untuk melihat sumber suara, dan melihat bahwa itu adalah Zuo Fan, tetapi tidak dapat menahan batuk, dan berkata dengan malu. Dikatakan bahwa senior ini menghilang 800 tahun yang lalu, dan keberadaannya sangat halus. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Sebelum kata-katanya jatuh, Zuo Fan sudah menjulurkan bibirnya ke dalam. Jijik, orang tidak dapat menemukannya, hanya gambar yang memilikinya. Untuk seekor burung, puff. Sebuah tawa keluar dari kerumunan. Meskipun kata-kata Zuo Fan kasar, itu masuk akal. Orang tua ini telah menghilang selama 800 tahun, dan kamu tidak dapat mengendalikan dunia dengan lukisannya yang rusak, kamu hanya dapat menggunakannya sebagai hiasan. Tuoba Liu Feng dan Han Tiemo tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Itu benar untuk memikirkannya. Bagaimana mungkin seorang master yang menghilang selama 800 tahun tiba-tiba muncul? Lagi pula, lukisan ini hanyalah lukisan, tidak begitu mengancam. Pipi putra mahkota sedikit panas, dan dia melirik Zuo Fan dengan keras, dengan kebencian yang mendalam di hatinya. Nenek, beruang, menghancurkan meja Lao Su di depan umum. Semua harta yang diberikan kepadamu sebelumnya telah diberikan secara cuma-cuma. Awalnya, sang pangeran berpikir bahwa hadiahnya tidak banyak berguna, tetapi ada legenda lama yang melekat padanya, dan itu juga bisa dipamerkan di depan semua orang, berpura-pura menjadi pemaksa. Dan menyenangkan ayahnya. Akibatnya, kata-kata Zuo Fan menjadi tidak berarti apa-apa. Dengan cara ini, apa yang akan dipikirkan oleh ayah kaisar di dalam hatinya? Dia pasti akan meremehkan hadiahnya. Namun, dia sangat cemas, tetapi kaisar masih terlihat acuh tak acuh. Dia terkekeh dan melambaikan tangannya, "Pangeran, kamu memiliki hati. Untuk jalan kaisar, hati rakyat adalah yang paling penting dan memenangkan orang-orang mereka yang telah memenangkan dunia. Jika kamu mengandalkan pintu samping, bahkan jika kamu duduk dengan kuat untuk sementara waktu, itu tidak akan bertahan lama. Meskipun lukisan ini tidak seefektif 1000 kuda, itu juga merupakan mahakarya dan harta di dunia. Aku akan menerimanya. Terima kasih ayah telah mengajar."
Pangeran mengepalkan tinjunya dan berkata dengan rasa terima kasih bahwa kaisar menghilangkan rasa malunya. Kemarilah, berikan hadiah. Kaisar memberi isyarat, dan berkata dengan lemah. Segera, seorang pelayan dekat mendatangi pangeran dengan sebuah kotak kayu. Ketika dia membuka kotak kayu itu, dia melihat sebuah giok hijau rui diam-diam di dalam. Pangeran, kamu anak sulungku, semoga kamu bisa selamat dan baik untuk semuanya. Terima kasih ayah atas hadiahnya. Pangeran mengepalkan tangan dan menerima dengan hormat rui, wajahnya penuh kegembiraan. Ketika Zuo Fan melihatnya, dia tidak repot-repot melengkungkan bibirnya, hanya untuk memberimu sebuah permintaan, bukan untuk memberimu lelucon. Kemudian, setelah sang pangeran membungkuk dan mundur, pangeran kedua Yu Wenyong melangkah maju lagi dan membungkuk kepada kaisar, anakku. Aku berharap kaisar mendapat berkah seperti Laut Cina Timur dan umur panjang dari Nanshan. Siapkan hadiah ulang tahun untuk menunjukkan ketulusan dan kesalehan anak kamu. Petik 2. Ketika suara itu jatuh, sebuah cahaya berkedip di tangannya, dan tombak lukisan Fang Tian sepanjang 9 kaki menghantam tanah dengan bunyi gedebuk. Seluruh tempat bergoyang terus-menerus. Para penjaga terkejut dan buru-buru datang ke kaisar untuk melindungi mobil mereka. Setelah kaisar melambaikan tangannya sedikit untuk memberi isyarat kepada mereka untuk mundur, mereka pergi lagi. Kaisar, kamu adalah... Jenggot tidak bisa menahan gemetar. Kaisar tampaknya telah melihat segalanya, dan dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kaisar kedua, aku benar-benar hanya berani, tidak luar biasa. Benar saja, pangeran kedua mendongak dengan kepala bangga dan tertawa. Nikmati ayahku, ini adalah tombak pemecah awan yang menjulang, prajurit spiritual peringkat 8 sejati, langka di dunia. Anak itu sulit didapat. Aku menemukannya untuk ayah aku. Petik 2. Baiklah, tetapi kaisar, apa yang kamu biarkan ayah kamu lakukan dengan hal ini? Alisnya bergetar tanpa sadar, dan kaisar tertawa pahit. Kedua pangeran tidak bisa membantu tetapi terjebak, dan mereka juga agak malu. Apa yang bisa kamu lakukan dengan prajurit roh peringkat 8 ini? Tentu saja, itu bisa digunakan sebagai penjaga pertempuran. Bukankah ayah menanyakannya dengan sadar? Atau dia sengaja membela kakak tertuanya dan sengaja menekanku? Memikirkan hal ini, pangeran kedua tampak sedikit muram, mengepalkan tinjunya dan berkata, pencerahan untuk ayahku, prajurit peringkat 8 lebih baik daripada lukisan kakak tertua. Mendengar ini, Zuo Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dan memutar matanya tanpa daya. Semua orang juga menghela nafas bersama, melihat ke arah pangeran kedua, dan tersenyum pahit. Saudara, prajurit spiritual kamu jauh lebih baik daripada prajurit pangeran yang dapat dilihat atau tidak digunakan, tetapi kamu harus membedakan kesempatan itu. Sekarang adalah untuk merayakan ulang tahun kaisar, kamu membawa senjata pembunuh kepadanya sebagai hadiah ulang tahun. Apakah itu adil untuk dikatakan? Bagi Marsekal Dugu Tua, seorang jenderal terkemuka, kurang lebih sama. Ini karena kaisar adalah Laozi kamu. Jika kamu mengubah orang lain, kamu harus mendorongnya keluar. Kaisar menghela nafas berulang kali, dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Tetapi ketika dia melihat kekeras-kepalaan pangeran kedua, dia dengan enggan mengangguk, baiklah, hadiah kaisar. Aku menerimanya. Namun, ini aku tidak butuh apa-apa, jadi aku akan memberikannya kepada kamu. Aku harap kamu bisa memperjuangkan Tianyu aku untuk membunuh musuh dan melindungi keluarga. Petik 2.
Kaisar melambaikan tangannya dan dua pelayan dekatnya dia menarik tombak yang dicat Fang Tian yang dimasukkan ke tanah, dan dengan hormat menyerahkannya kembali kepada pangeran kedua. Melihat pemandangan ini, pangeran kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak segera berkata, "Tunggu, ayah, bukankah ini sama dengan penyitaan hadiah aku? Prajurit peringkat 8 aku, apakah itu lukisan saudara yang rusak? Lian itu tidak sebagus itu. Aku meminta ayah aku untuk mengambil kembali ketenarannya dan mempertimbangkannya dengan hati-hati." Kulitnya sedikit tenggelam, dan mata kaisar tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang. Dan dia berkata dengan dingin, "Lebih mudah, kamu beri aku. Ingat, apa yang aku berikan kepada kamu, kamu tidak perlu memintanya. Kamu tidak dapat memaksanya jika aku tidak memberikannya kepada kamu, dan tidak ada gunanya memintanya. Tahukah kamu? Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik." Dua pangeran sepertinya telah merasakan niat membunuh telanjang kaisar, dan dia mengangguk dengan gemetar. Membungkuk dan memasukkan tombak yang dicat Fang Tian ke dalam tasnya lagi. Sejauh ini, kaisar tersenyum lagi dan mengangguk puas. Namun, semua orang yang hadir tidak lagi memiliki suasana yang sebelumnya santai dan bahagia. Mereka baru saja melihat kekejaman dan kekejaman kekuasaan kaisar. Semua orang tahu dalam hati mereka bahwa kaisar ini sama sekali tidak sebaik di permukaan. Dia adalah binatang yang nyata. Chapter 402. Conger, kamu berlarian di hari kerja dan memiliki berbagai pengetahuan. Kamu seharusnya mengumpulkan banyak hal menarik. Hadiah ulang tahun apa yang telah kamu siapkan untuk aku? Aku sangat ingin melihat. Akhirnya, kedua pangeran merayakan ulang tahun mereka, dan giliran pangeran ketiga Yu Wencong. Tetapi pria gemuk itu diam-diam menekan tumpukan lemak di jok, dan tidak ada gerakan. Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan aneh, dan bercanda. Tubuh gemetar kedinginan, lelaki gendut itu menyeka keringat di dahinya, berdiri gemetar dengan ekspresi malu, bergerak di depan kaisar, dan berkata sambil tersenyum, "Hei, hei. Ayah, faktanya, Erchen ingin menyiapkan hadiah ulang tahun yang besar untukmu, bermutu tinggi, wajah, dan lapisan." Berbicara tentang intinya, alis kaisar bergetar, dan kulitnya sudah agak suram. Pria gemuk itu menggosok kedua tangan babinya yang berminyak, keringat di dahinya jatuh seperti air terjun, dan dia berkata dengan malu. "Tapi anak itu memikirkan ajaran ayah kepada kita pada hari kerja. Di dunia, bisakah itu menjadi raja bumi dan bumi? Zibin, mungkinkah itu menjadi menteri kerajaan? Dunia ini milik ayah kaisar, jadi apalagi yang bukan milik ayah kaisar?" Hadiah ulang tahun apapun yang diberikan oleh seorang menteri anak hanya untuk diberikan kepada kaisar, hal-hal ayah kepada kaisar. Bagaimana dunia bisa mengambilnya? Apa milikmu sendiri? Mengapa kamu memberikan dirimu sendiri? Petik 2. Jadi, jenggot terus bergetar, dan kaisar memandang ke arah kaisar. Pria gemuk dengan dingin. Dengan menggerutu, menelan, lelaki gemuk itu menggaruk kepalanya yang berkeringat di air terjun, dan tersenyum lagi dan lagi. "Jadi, ayah, kamu tahu? Aku tentu saja aku mengerti. Sebagai raja suatu negara, aku memiliki 100 hari ulang tahun dan penghargaan kepada dunia. Tetapi putra aku yang baik tidak siap untuk apapun." Tidak, ayah. Jangan aku salah paham. Aku hanya berpikir bahwa hadiah ulang tahun apapun yang disiapkan, itu hanya hal-hal vulgar, dan sulit untuk mengungkapkan rasa hormat dan cinta ayah aku. Oleh karena itu,
Aku khusus mengikuti guru terkenal dan belajar tarian perayaan ulang tahun di bulan Januari untuk mengucapkan selamat kepada ayahnya. Fuso dan Ankang. Petik 2. Dengan lambaian tangannya yang tergesa-gesa, pria gendut itu buru-buru mendatangi kaisar, mengisyaratkan seorang musisi tidak jauh untuk memainkan musik, dan membuat tarian yang sangat aneh. Bukan? Mungkin bukan karena tariannya yang aneh, tapi karena penarinya yang aneh. Aku melihat lelaki gendut itu menggaruk-garuk kepala dan berpose, membuat wajah menawan, namun jumbai lemak di tubuhnya seperti ombak lautan, satu gelombang berlalu, dan gelombang lain muncul. Itu membuat semua orang merasa mual, dan rasanya seperti mabuk laut. Pada saat yang sama, pria gemuk itu melompat dan menghancurkan, dan tanah bergetar. Semua orang di ruangan itu mengikuti satu demi satu, hampir mengeluarkan organ di perutnya. Gamba. Bukan hanya satu orang, semua tinju di tangan semua orang yang hadir membuat semburan tulang pecah, dan mata pria gemuk itu sudah memerah. Jika dia tidak khawatir tentang identitas pangerannya, diperkirakan semua orang akan bergegas untuk memukulinya sampai mati sekarang. Nenek, beruang, ada apa? Orang lain menari enak dipandang, kamu akan membunuhmu saat menari. Wajah kaisar juga biru dan putih, dan gemetar, dia meraih tinjunya dan matanya merah, seolah dia mencoba yang terbaik untuk menanggungnya. Tapi pada akhirnya, aku tidak tahan lagi. Aku tiba-tiba menamparkan meja dan meraung, berhenti. Mencicit, pinggang menggeliat pria gemuk itu berhenti, menatap polos ke arah kaisar yang sudah melonjak dalam darah, dan mengedipkan mata besarnya yang polos. Para tamu menghela nafas lega, dan dunia akhirnya tenang tanpa alasan. Conger, ketika kamu datang menemuiku lain kali, bawalah gurumu yang terkenal bersamamu, aku berjanji untuk tidak membunuhnya. Turun. Melambai. Kaisar menghela nafas seolah-olah dia telah kehilangan kekuatannya. Pria gemuk itu membungkuk dan membanting kembali ke tempat duduknya. Seperti burung yang bahagia, dia akhirnya melewati celah. Tamu-tamu lainnya juga menghela nafas, melirik kaisar dengan penuh syukur, dan akhirnya tidak perlu melihat anakmu yang lucu tersandung. Ini benar-benar rahmat kaisar. Sang pangeran menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan tertawa, berdiri lagi, dan membungkuk kepada kaisar, ayah, meskipun tarian saudara ketiga tidak terlalu anggun. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah kebaikannya. Berbakti dan ketulusan, tolong beri hadiah kepada kaisar. Hah? Apa yang bisa dia hadiahi? Tanpa sadar, ada dengusan dingin, dan mata kaisar bersinar cerah dan berkata dengan ringan. Sang pangeran tersenyum, dan membungkuk lagi dan berkata, ayahku, 3 saudara laki-laki kita dan 1 rekan senegaranya. Hari ini ayah aku sangat mencintai aku dan saudara laki-laki aku yang kedua. Tetapi hanya saudara laki-laki ketiga yang tidak memiliki hadiah juga aku terlalu dingin. Aku juga meminta ayah aku untuk membacakan baktinya dan memberikan beberapa hadiah. Aku ingin mendorong kamu. Petik 2. Aku ulangi, semua orang di dunia dapat memberikan hadiah. Tetapi dia bisa, jangan beri hadiah. Dengan kilatan energi, Kaisar mencibir dan berkata, selain itu, untuk apa dia bisa memberi hadiah? Semua orang bahkan tidak memperhatikan ekspresi kata-kata itu, tetapi hati mereka sangat menakjubkan. Kata-kata kaisar sangat berat, seolah-olah dia masih merajuk pada pria gemuk. Namun, bagaimana pangeran suatu negara bisa memiliki perut dan usus yang begitu kecil, dan masih sangat peduli dengan putranya? Jadi Zuo Fan menyentuh hidungnya,
saling memandang dengan Zhuge Changfeng dan Leng Wuchang, dan sepertinya mengetahui sesuatu yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Hanya pangeran kedua yang melengkungkan bibirnya dengan jijik dan tertawa terbahak-bahak. Kulit sang pangeran sedikit berubah, dan dia sekali lagi memohon, "Ayah, tolong beri hadiah kepada saudara ketiga." Diam. Dengan minuman dingin, cahaya dingin melintas di mata kaisar. "Pangeran, kamu ingat, ada beberapa hal yang tidak dapat kamu lakukan Tuhan." "Lupakan, kakak. Aku tahu aku membuat ayahku marah lagi hari ini, dan itu membuat merasa bahwa aku tidak memiliki hadiah. Kamu tidak perlu memohon untuk aku lagi. Itu saja." Pria gemuk itu mengerutkan mulutnya dan menghela nafas, menghiburnya. Pangeran kedua menyombongkan diri dan mencibir. Seorang munafik, bocah gendut, benar-benar dapat bertindak seperti persaudaraan. Sang pangeran menggertakkan giginya dengan keras pada kaisar. Dalam hal itu mata dingin. Dia duduk dengan enggan, tetapi tinjunya sudah terkepal erat, dan kukunya hampir tertekuk ke dalam daging. Mengapa hasilnya seperti itu? Tetapi pangeran yang kesepian, bagaimana tidak bisa dibandingkan dengan pria gemuk itu? Menyipitkan mata dan menatap pangeran kedua lagi, menatap matanya yang konyol, sang pangeran mengerang dalam hatinya, dan berkata dengan jijik, "Kamu idiot. Kamu bahkan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan kaisar. Satu-satunya satu di dunia. Siapa lagi yang tidak bisa memberi hadiah kepada kaisar? Siapa lagi yang ada di sana kecuali kaisar?" "Ayah," aku baru saja berkata, tetapi itu berarti menyerahkan posisinya. Hanya saja, mengapa dia? Petik 2. Sang pangeran menyipitkan matanya, dan sang pangeran menatap pria gemuk itu lagi. Bocah ini, apakah dia mengerti apa yang dikatakan ayahnya barusan, atau dia berpura-pura menjadi bawang putih untukku? Mengambil napas dalam-dalam, sang pangeran menatap jauh ke dalam mata pria gemuk itu, yang penuh dengan niat membunuh. Segera setelah itu, Manchu Wenwu, anjing Yuxia Kijiahe delegasi Rong mengirim hadiah dan ulang tahun kaisar satu persatu, dan kaisar juga menghadiahi mereka satu persatu. Pada saat ini, ketika dentuman musik yang jernih terdengar lagi, satu persatu, wanita cantik dan anggun masuk dan menari dengan anggun. Dengan bayangan tarian menjijikkan pria gemuk sebelumnya, sekarang semua orang menghargai tarian anggun ini. Itu benar-benar enak dipandang. Aku merasa bahwa tarian ini seharusnya hanya ada di langit, dan jarang diketahui di dunia. Tiba-tiba, sesosok cantik tiba-tiba muncul dari kerumunan, memegang buah persik ulang tahun seukuran piring di kedua tangan, dan menyerahkannya di depan kaisar, memberi selamat kepadanya. Yongning berharap ayahnya sehat dan beruntung seperti Laut Cina Timur. Soubi Nanshan. Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke depan, dan melihat bahwa wanita itu memang permata di telapak tangannya, Putri Yongning. Dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Dan tersenyum, hahaha. Oke, Yongning, hadiah ulang tahunmu adalah hadiah ulang tahun terbaik yang aku terima hari ini. Benarkah? Dengan alis terangkat, Yongning berdiri sambil tersenyum dan datang ke lengan kaisar dan berkata dengan genit. Ayah, kamu harus menghadiahi Yongning dengan baik. Hahaha, tentu saja. Tapi, hadiah apa yang kamu inginkan? Kaisar tertawa dan menatapnya dengan mengantuk. Namun, sebelum dia bisa mengatakannya, pria gemuk itu sudah menggetarkan lemak di pipinya. Dia menunjuk ke saudara perempuan tercinta ini dan mengeluh, Ayah. Tidakkah kamu ingin melihat master tari tuanku? Itu dia. Dan Yongning, jangan khawatir.
Kaisar baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan membunuhmu. Petik 2. Tanpa sadar mandek, Kaisar memandang Yongning dengan aneh dan berkata, Yongning, Chong, apakah kamu mengajar tarian anakku? Tanpa sadar kulitnya memerah, Yongning menatap pria gendut itu dengan tatapan garang. Nyatanya, barusan pria gendut itu menari, dia melihat dari kejauhan, seolah-olah roh jahat datang dan tidak tega melihat lurus. Sekarang dia adalah gurunya, bukankah itu buruk untuk reputasinya? Jadi Yongning buru-buru menjelaskan, Ayah, jangan dengarkan dia omong kosong, apa yang aku ajarkan bagus, itu jelek baginya untuk melompat. Hahaha, Ayah mengerti, tarian Putri Yongning kita akan selalu menjadi yang terindah di Tianyu. Kaisar mengangguk dengan senyum lebar, dan kemudian bertanya dalam-dalam, ngomong-ngomong, Yongning, kamu belum memberitahuku, hadiah apa yang kamu inginkan? Pipinya sedikit memerah, dan Yongning melirik ke arah Zuo Fan, memainkan gelang di tangannya, dan mengubah, Ayah Kaisar. Bukankah Ayah Permaisuri sudah dikenal? Selain itu, ini adalah juga ketika Ratu sedang sekarat. Keinginan. Kaisar mengangguk dengan jelas, membiarkan Putri Yongning kembali ke tengah lagi, dan berteriak, Oke. Yongning Zuo Fan melangkah maju untuk mendengarkan dekrit. Hari ini, aku berjanji pada Putri Yongning untuk menjadi yang nomor 1 di dunia. Pramugari Zuo Fan, kita akan menikah besok. Apa? Ketika pernyataan ini keluar, kecuali kegembiraan rahasia Putri Yongning, semua orang yang hadir terkejut. Kelopak mata Zuo Fan berkedip, dia sepertinya sudah menduganya, dan mencibir di dalam hatinya. Tapi ini belum berakhir. Surat wasiat Kaisar baru saja dikeluarkan. Pangeran kedua tidak tahu tendon mana yang salah, tetapi tiba-tiba melompat keluar, berlutut dan berkata, Aku memberitahu ayahku, dan putra dan menteri aku mempersembahkan korban. Gadis Yun Shuang, orang suci istana, telah lama ingin dia meminta ayahnya untuk menikahkannya. Petik 2. Mata tidak bisa menahan hati Kaisar secara diam-diam bersukacita. Apa yang terjadi hari ini? Aku tertidur, dan bantal datang ke pintu aku satu persatu. Dia sudah lama ingin merebut keluarga Yun dari keluarga Luo, dan sekarang mengambil keuntungan dari pekerjaan menghitung Zuo Fan, merebut saintes, tidak bisa lebih baik. Melirik pangeran kedua dalam-dalam, Kaisar mengangguk diam-diam. Anak ini melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Jadi Kaisar mendorong perahu di sepanjang sungai dan mengangguk dengan gembira, Oke. Hari ini hal-hal baik berpasangan, aku akan memberi Kaisar dan gadis Suanger dasi. Suara kata-kata jatuh, dan pangeran kedua segera kau kepala kamu dan terima kasih. Namun, tubuh Yun Suang bergetar tanpa disadari, wajahnya langsung berubah pucat, tangannya berkeringat dengan gugup, dan tanpa sadar dia menggenggam telapak tangan Zuo Fan. Sebuah busur percaya diri melintasi sudut mulutnya. Zuo Fan menoleh untuk melihatnya, dan memberinya pandangan meyakinkan, Jangan khawatir, kamu adalah orangku, kamu tidak akan berubah. Tiba-tiba, Yun Suang melirik Zuo Fan dalam-dalam, pipinya agak merah, tapi hatinya tenang tanpa alasan. Dan sejak kakek kecelakaan, dia tidak pernah setenang sekarang.